Banjir terjang Desa Alas Buluh, Banyuwangi, jalur Banyuwangi Situbondo macet total. Kepergok warga curi kotak amal, residivis kasus pencurian digelandang polisi. Laka adu banteng tewaskan 1 orang pengendara motor. Memiliki banyak program merajut harmoni, BNPT dirikan warung NKRI dan dialog kebangsaan di Banyuwangi. Antisipasi Omikron, Banyuwangi percepat vaksinasi booster. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, banjir lumpur melanda Kecamatan Wongsorjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Banjir merendam sejumlah rumah warga, termasuk menutup jalan nasional penghubung Banyuwangi Surabaya. Akibatnya, arus lalu lintas macet total sepanjang 10 km dari 2 arah. Pemirsa, banjir bercampur lumpur terjadi di jalan nasional, tepatnya di Desa Alas Buluh, Kecamatan Wongsorjo, Banyuwangi. Banjir datang usai kawasan ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama 2 jam. Air bercampur lumpur datang dari arah hulu yang turun hingga menutup akses jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari 2 arah, baik dari Banyuwangi ke Surabaya dan sebaliknya tertutup kurang lebih selama 2 jam. Antrian kendaraan mengular hingga radius 10 km. Warga melakukan sistem buka tutup untuk mengatur laju kendaraan. Banjir lumpur juga merendam puluhan rumah warga setinggi 50 cm. Petugas BPBD Banyuwangi dibantu warga berusaha membersihkan material banjir yang masih tersisa. Data sementara terdapat 30 rumah warga yang terdampak banjir lumpur. Kalau yang awal-awal itu mungkin yang sebelah sini sudah masuk semua kan. Kalau di sini masih belum masuk karena kita sudah benteng semua. Nah ternyata hujan turun lagi lebih lebat dari yang pertama. Debit air semakin naik. Sini yang dari sebelah, dari jalannya orang ini, karena khawatir takut orang nggak bisa jalan, benteng itu kurang tinggi, jadi masuk dari sana. Masuk ke sini, udah air sampai ke belakang. Jadi masuk rumah semua ya? Iya, masuk. Jadi air, lumpur udah masuk semua? Masuk semua. Kira-kira ketinggian berapa senti itu? Perkiraan ada setengah meter. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Nekat mencuri kotak amal milik sebuah masjid di wilayah Desa Bagurjo, Kecamatan Srono. Pria asal Muncar digelandang polisi pada Kamis dini hari. Pelaku yang diketahui seorang residivis atas kasus pencurian tersebut kepergok warga saat membobol kotak amal. Pemirsa, inilah DR, 37 tahun, pelaku pencurian kotak amal di Masjid Darul Hidayah. Tepatnya di Dusun Umbulrejo, Desa Bangurjo, Kecamatan Srono pada Kamis dini hari. Saat digelandang unit reskrim Polsek Srono di hadapan penyidik, pria asal Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar ini mengakui telah melakukan tindakan pencurian kotak amal. Aksinya pun sempat terekam kamera pengawas milik masjid yang terkoneksi dengan gawai milik pengurus Masjid Darul Hidayah. Dalam video ini nampak pelaku yang mengenakan sarung merah berjaket hitam serta berkopiah putih mengendap-endap ke dalam masjid serta membopong kotak amal tersebut menuju serambi. Nampak pelaku mencoba merusak kotak amal yang terbuat dari kayu tersebut dengan menggunakan obeng. Namun belum sempat mengambil isi dalam kotak amal, aksi pelaku sudah terendus oleh warga. Diduga dirinya menyamar sebagai jamaah dengan tujuan mengelabui warga sekitar. Namun tangkapan layar berkata lain, sehingga salah satu pengurus yang mengetahui langsung memberitahukan peristiwa pencurian tersebut kepada warga lainnya. Seketika itu pun warga berusaha mengepung DR
yang berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Beruntung setelah mendapatkan laporan, petugas langsung sigap mengamankan pelaku sehingga terhindar dari amukan massa. Kadit Reskrim Polsek Celuring Ibda Oki Heru Prasetyo menuturkan, pelaku ternyata merupakan seorang residivis dalam kasus pencurian dan sudah divonis oleh pengadilan. Selain di Masjid Darul Hidayah, DR mengaku telah mencuri 5 kotak amal di masjid yang berbeda dengan nilai kerugian lebih dari 6 juta rupiah. Pelaku juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini adalah residivis. Pernah menjalani hukuman sebanyak 2 kali dengan kasus yang sama, yaitu pencurian pada tahun 2013 dan 2014 dan telah divonis oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi. Tadi malam ada informasi dari masyarakat, ada seorang DR itu ya, pelaku tersangka sedang mencoba membuka kotak amal dengan merusak gembok yang ada di kotak amal itu, sehingga masyarakat setelah memberikan informasi kepada kami segera menuju ke TKP dan kami berhasil mengamankan tersangka. Barang bukti yang diamankan yaitu alat yang digunakan, obeng, tang, kemudian kotak amal itu sendiri, kemudian sarana untuk menuju ke TKP sepeda motor, kita juga berhasil amankan. Dari 5 TKP yang telah diakui oleh tersangka, ini total dicuri sekitar 6 juta rupiah. Jadi yang kemarin ini belum sempat dilakukan pencongkelan? Belum sempat sudah dilakukan pencongkelan. Secara unsur pidana 363 sudah sempurna terpenuhi, bukan lagi percobaan. Sejauh ini berdasarkan hasil pendalaman dari kami, masih kami temukan pelaku tunggal. DR yang sudah ditetapkan menjadi tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara lewat jeratan pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 5E tentang pencurian dengan pemberatan. Hal ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi DR. Bukannya beribadah di masjid untuk menebus kesalahan sebelumnya, namun dirinya malah mengulangi perbuatannya. Kini tersangka hanya bisa pasrah dan menerima ganjaran atas aksi nekatnya di balik jeruji Mapolsek Serono. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kecelakaan adu banteng melibatkan 2 pengendara sepeda motor kembali memakan korban. Kali ini, seorang pelajar SMK meregang nyawa usai bertabrakan di Jalan Raya Dasri, Kecamatan Tegal Sari pada Sabtu malam. Mirisnya kecelakaan itu baru dilaporkan kepada pihak kepolisian 2 hari pasca kejadian. Pemirsa, dari rekaman video amatir nampak beberapa orang mencoba untuk mengevakuasi kedua korban yang terlibat kecelakaan adu banteng di Jalan Raya Dasri jurusan Blok Agung, tepatnya masuk Desa Dasri, Kecamatan Tegal Sari pada Sabtu malam akhir pekan lalu. Nampak kedua korban dievakuasi menggunakan mobil pick-up warna hitam oleh warga, dan 1 kendaraan warna hitam nampak mengalami kerusakan pada bagian depan. Laka antara kedua sepeda motor ini ternyata memakan korban jiwa, yakni 1 orang pengendara asal Desa Dasri yang masih berstatus pelajar SMK berusia 16 tahun. Sementara 1 korban lain masih tidak sadarkan diri dan dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Al-Huda Gambiran. 1 korban diketahui bernama Adam Widiantoro, pemuda asal Jambewangi, Kecamatan Sempu. Selain merenggut nyawa 1 orang pelajar ketika mendapatkan perawatan di rumah sakit, laka adu banteng ini juga membuat kedua motor nyaris ringsek. Diduga kerasnya benturan membuat kondisi kedua motor mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan. Mirisnya, kecelakaan baru dilaporkan kepada unit Lantas Polsek Genteng 2 hari setelah peristiwa maut itu terjadi. Menurut Kadit Lantas Polsek Genteng Ibtu Nanang Wardana, kedua motor ternyata tidak dilengkapi lampu penerangan dan hal tersebut menjadi pemicu kecelakaan bisa terjadi.
Padahal di lokasi tabrakan, lampu penerangan jalan sangatlah minim. Selain itu, kedua pengendara diduga memacu kedua motornya dengan kecepatan tinggi. Bukti itu diperkuat dengan luka parah yang diderita kedua korban. Untuk kronologi kejadian kecelakaan yang terjadi hari Sabtu, tanggal 15 Januari kemarin sekitar jam setengah 12 malam di Jalan TTS Desa Andasri, itu kan kalau malam minggu memang indikasinya banyak anak-anak cakruk sana. Jadi ini juga kejadian tidak langsung dilaporkan ke kepolisian. Ini kejadian Sabtu malam minggu, namun dilaporkan ke kepolisian hari Selasa pagi. Nah, ternyata dua-duanya waktu kejadian luka parah, sedangkan si pengendara Tiger ini di Sutresno anak Dasri ini meninggal Senin malam sekitar jam 19.30 di Rumah Sakit Garuda. Pengendara si Tiger itu Adam, anak dari Jambiwangi, sampai saat ini belum sadar, masih dirawat di Garuda. Untuk kronologi sendiri, menurut keterangan saksi, beberapa saksi mengatakan bahwa ini tabrakan dari arah selatan dan utara. Yang dua-duanya tidak pakai lampu malam itu, dua-duanya pakai lampu karena penerangan juga gelap. Akhirnya terjadi tabrakan, kemungkinan juga kecepatannya juga kecepatan tinggi. Mengingat luka yang serius itu kemungkinan demikian. Aduh, itu tidak dalam jangkauan kita karena kan kejadian malam minggu dilaporkan hari Selasa pagi. Sudah lebih dari 24 jam. Nah, kita hanya mendapati mereka laporan ke kita hadirkan barang buktinya dan juga korbannya kita cek di rumah sakit untuk kebenarannya. Kalau masalah minuman kita tidak mengerti karena memang saat itu tidak ada laporan. Kedua motor kini sudah diamankan di unit Lantas Polsek Genteng guna pemeriksaan lebih lanjut. Selain diminta berhati-hati saat berkendara, terutama di jalur minim penerangan, pihaknya menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara, terutama memakai helm dan melengkapi kendaraannya sesuai standar yang telah ditentukan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendirikan warung NKRI di Banyuwangi. Peresmian dikemas dengan dialog kebangsaan. Pendirian ini merupakan warung NKRI keempat yang didirikan BNPT di seluruh Indonesia. Banyuwangi dipilih karena memiliki banyak program deradikalisasi dan harmonisasi toleransi kepada masyarakat. Pemirsa, Banyuwangi memiliki banyak program deradikalisasi seperti Festival Kebangsaan, Jagoan Digital, Rantang Kasih, dan lainnya yang merupakan bentuk negara hadir di tengah masyarakat. Maka sangatlah tepat memilih Banyuwangi untuk program warung NKRI. Peresmian dikemas dengan dialog kebangsaan. Dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Gubernur Jawa Timur yang diwakili Kepala Bakesbang Pol Heru Wahono Santoso, Kapolresta Banyuwangi, dan Lanal Banyuwangi, Dandim Banyuwangi, serta OPD Banyuwangi yang bertempat di Hedon Cafe Banyuwangi pada Kamis 20 Januari 2022. Warung NKRI merupakan singkatan dari wadah, akur, rukun, usaha, nurani, gelorakan, NKRI. Kehadiran warung NKRI ini bertujuan untuk menggiatkan dialog-dialog kebangsaan yang syarat akan nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong. Pesan kebangsaan dari dalam warung NKRI ini diharapkan dapat menjalar ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat dibendung. Sementara dalam acara dialog kebangsaan menangkal radikalisme dan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membahas upaya-upaya pencegahan paham radikalisme. Paham radikalisme tidak bisa dihadapi secara parsial,
Namun harus dilakukan dengan bergotong royong, kerja bareng banyak pihak. Gotong royong tersebut bukan semata menjadi tugas satu instansi tertentu, tetapi juga harus melibatkan semua pihak dalam menangkal radikalisme. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang turut menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan tersebut menegaskan bahwa Banyuwangi berkomitmen penuh dalam pencegahan radikalisme dengan salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan merajut harmoni semua kalangan di Banyuwangi. Banyuwangi merupakan daerah dengan aneka ragam suku, agama, dan budaya. Untuk itu, perlu dirajut harmoni antar semua elemen tersebut. Tujuannya untuk terus menjalin komunikasi yang intens dengan semua pihak. Dengan terjalinnya harmoni tersebut akan dapat mencegah terhadap beragam bentuk penyimpangan sosial, termasuk dengan gejala radikalisme dan terorisme. Jika terjalin harmoni yang cukup baik, tentu akan mudah terdeteksi jika terjadi penyimpangan di tengah masyarakat, seperti halnya gejala radikal atau teror sekalipun. Ipuk menambahkan upaya Banyuwangi dalam melakukan tindakan preventif terhadap perkembangan paham radikal, yakni dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kesejahteraan yang meningkat, diharapkan dapat menaikkan taraf pendidikan masyarakatnya, sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh paham radikal. Upaya tersebut diantaranya meluncurkan program UMKM naik kelas, warung naik kelas, dan berbagai pelatihan sampai bantuan modal untuk menstimulus kesejahteraan masyarakat. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yakni Cahyo Kumolo menyampaikan, warung NKRI ini diharapkan bisa semakin menjamur di Banyuwangi. Bisa satu kecamatan, satu warung NKRI. Hal ini bagus untuk menangkal radikalisme dan intoleransi di tengah masyarakat. Selain itu diharapkan untuk membangun rasa nasionalisme agar dapat ditumbuhkan melalui kebiasaan sehari-hari. Seperti halnya setiap awal pekan melakukan upacara bendera dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Panca Prasetya, Korpri, dan membacakan teks Pancasila. Serta setiap hari pada jam 10 pagi menyempatkan waktu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi seluruh ASN, pemerintah daerah, instansi, kecamatan, desa, dan sekolah-sekolah, serta masyarakat untuk turut serta dalam membangun rasa nasionalisme. ASN di kementerian lembaga, termasuk Pemda, sampai kantor kecamatan, kantor kelurahan, sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, madrasah, kalau bisa hari Senin upacara bendera lah. Kan sudah biasa, ini digalakkan wajib. Cukup aja menyanyikan Indonesia, pengibaran merah putih, hormat merah putih, nyanyi Indonesia Raya, Panca Prasetya Korpri, teks Pancasila dibacakan pembina, mungkin ada amanat bupati, amanat kepala dinas, kecamatan, udah itu aja. Terus jam 10 tiap hari disiarkan lewat pengarah suara, berhenti 5 menit hanya untuk menyanyikan Indonesia Raya. Kita ingin pegawai negeri itu kayak TNI Polri lah, tegak lurus pada pimpinan, pada Undang-Undang Dasar, pada Pancasila, pada aturan-aturan, janji Prasetya Korpri, apa perintah bupati, perintah gubernur harus diikuti. Kalau enggak ya keluar saja. Itu ide gagasan Pak Boy Rafli yang cukup brilian ya. Jangan dilihat tempat, tapi ini tempat berkumpul semua golongan. Saya juga minta pada Pak David dan teman-teman pengusaha, ayo di tiap-tiap kecamatan ada satu lah. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yakni Komjen Pol Boy Rafli Amar menyampaikan, warung NKRI ini adalah konsep yang diharapkan menjadi tempat pertemuan. Dalam kegiatannya dapat dititipkan pesan kebangsaan dengan tujuan sebagai sarana sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan ancaman bahaya terorisme dalam upaya bersama masyarakat agar tidak menjadi bagian yang terpapar dari virus radikal terorisme. Sebagai sarana sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan masalah ancaman bahaya terorisme dan juga upaya apa kita bersama masyarakat
agar tidak menjadi bagian yang terpapar dari virus radikal terorisme. Karena jaringan teroris ini berupaya mempengaruhi warga masyarakat kita dengan berbagai saluran, apakah media sosial, ya, kemudian juga pertemuan-pertemuan tatap muka. Ini kita harus tentunya mengingatkan kepada masyarakat yang ditawarkan oleh jaringan teroris ini adalah ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Kita berharap dialog, pertemuan, walaupun jumlah sedikit kan kita dibantu juga dengan teman-teman media. Kita juga sampaikan kepada media sosial apa yang menjadi inti pembicaraan. Itulah narasi-narasi yang kita sebarluaskan di ruang publik. Ini adalah salah satu program saja. Banyak sekali program-program lain yang kita laksanakan. Tapi warung itu adalah semangat bagaimana menumbuh kembangkan semangat nasionalisme, memelihara semangat kecintaan kepada NKRI yang tentunya di era saat ini perlu dilakukan langkah-langkah penguatan. Kita melihat Banyuwangi sudah menjadi wilayah yang semakin maju. Kemudian juga Banyuwangi juga menjadi daerah destinasi wisata. Kemudian Banyuwangi adalah juga merupakan miniatur dari Indonesia. Jadi dengan data-data seperti itu, kita melihat bahwa duduk bersama untuk membicarakan masalah ini dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan damai tidaklah sesuatu yang berlebihan apabila kita melakukan itu di Banyuwangi. Dan perlu diingat bahwa aktivitas ini di Banyuwangi, tapi ini sebenarnya konten yang kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Dengan landasan konstitusi negara, adanya tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 poin, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, yang tak lain merupakan tujuan yang harus dibangun melalui komitmen bersama, agar bangsa Indonesia semakin baik, maju, dan sejahtera, dengan tidak adanya ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Terorisme tahun 2020 tentang tingkat kedamaian sebuah negara. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menggencarkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster bagi masyarakat. Bersamaan dengan itu, Banyuwangi juga memacu menuntaskan vaksinasi dosis 1 dan 2 kepada anak. Pemkab Banyuwangi juga menggencarkan melaksanakan vaksinasi ke wilayah kecamatan yang cakupan vaksinasinya masih rendah. Pemirsa, diperbolehkannya vaksinasi booster oleh pemerintah pusat membuat pemerintah Kabupaten Banyuwangi gencar melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster kepada masyarakat. Terhitung sejak digulirkan per tanggal 10 Januari, masyarakat Banyuwangi berusia 18 tahun ke atas sudah bisa menikmati secara gratis program vaksinasi. Namun yang menjadi target sasaran utama vaksinasi booster yakni kelompok lansia dan penderita imunokompromis. Untuk Banyuwangi sendiri kini terus berpacu waktu menuntaskan vaksinasi dosis pertama dan kedua, serta vaksinasi anak kelompok usia 6-9 tahun. Saat ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan percepatan vaksinasi di kecamatan yang cakupan vaksinasinya masih di bawah rata-rata. Di antaranya Serono, Wongsorjo, Purwoharjo, serta Kecamatan Pesanggaran. Di sela kunjungannya meninjau pelaksanaan vaksinasi di Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat pada Rabu kemarin bersama Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhendra, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta seluruh jajaran Forpimka untuk memperkuat kolaborasi serta aktif jemput bola untuk menuntaskan target sasaran vaksinasi. Bupati meminta semua elemen pendukung untuk bergerak lebih aktif dalam jemput bola vaksinasi agar aktivitas bisa normal untuk mendorong ekonomi bisa pulih kembali. Sementara itu, terkait merebaknya virus Omikron di sejumlah daerah khususnya saat digelar PTM di sekolah,
Bupati meminta untuk seluruh sekolah agar mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Jika masih ada sekolah yang masih longgar terkait kebijakan prokes, Bupati Ipuk meminta untuk PTM-nya ditunda sementara waktu. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi terkait dibukanya PTM 100% yang saat ini sudah dijalankan di seluruh satuan pendidikan. Ini yang di Desa Panestadi aja, tadi untuk boosternya 65. Tapi di setiap kecamatan ada boosternya, karena bagi masyarakat yang sudah vaksinasi dosis keduanya sudah 6 bulan lebih, itu bisa di booster. Jadi kita sudah mulai mengajak masyarakat untuk mau divaksin booster ketiga. Ya betul, maka ya sampai saat ini saya masih menginstruksikan kepada sekolah untuk waspada, terutama untuk prokesnya. Jadi saya minta seluruh bagian dari Dinas Pendidikan saling mengevaluasi sekolah-sekolah yang ada di wilayah masing-masing. Dosis kedua sudah bisa mulai karena kita sudah ada jeda 24 hari ya, sehingga sudah ada vaksin anak yang mulai dosis kedua. Untuk vaksinasi kita insya Allah sangat cukup. Maka kita butuh dukungan dari kecamatan, dari kepala desa, juga dari nakes, karena vaksin ini kan ada expirednya. Sebenarnya vaksinasi kita cukup, dan dropping dari provinsi juga sangat mudah, sangat lancar sekali, tidak sulit. Dalam kunjungannya ke Banyuwangi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhendra mengatakan, Polri ingin memastikan vaksinasi berjalan dengan baik, dengan mengecek langsung ke daerah-daerah. Seperti halnya dengan pernyataan Bupati Banyuwangi, dirinya meminta jajaran Kapolsek dan Danramil ikut mendukung program camat dalam mensukseskan vaksinasi di wilayah tugasnya masing-masing. Selain itu, Polri dalam hal ini BNPT juga mengecek kesiapan Banyuwangi dalam bidang pembinaan napi terorisme, terutama mengawal jalannya kawasan terpadu nasional atau KTN bagi ex-napiter yang telah disepakati bersama beberapa waktu yang lalu. Keberadaan saya di sini bersama Bapak Kepala BNPT dalam pelaksanaan program KTN dan Warung NKRI, di mana program KTN ini, kawasan terpadu Nusantara ini menjadi pilot project dari BNPT ke daerah-daerah untuk menampung para napi, ex-napiter yang tidak punya usaha, tidak punya kegiatan untuk bisa kembali ke masyarakat dalam rangka reintegrasi kepada masyarakat dan bisa meredam, mencegah paham-paham radikal. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Banyuwangi, jumlah vaksin booster masih bertahan hingga 20 hari ke depan. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Dr. Amir Hidayat menjelaskan bahwa stok vaksin cukup untuk 20 hari ke depan. Kita sudah menghitung stok vaksin untuk di Kabupaten Banyuwangi cukup untuk 20 hari ke depan. Jadi kita sudah evaluasi dan di nasional, di provinsi nasional stoknya sangat cukup. Bahkan kita diingatkan untuk dicek kembali expired date-nya, karena ini diminta stok yang untuk 20 hari, jika memungkinkan bisa dipercepat penggerakan sasaran dan proses vaksinasinya. Target untuk dosis 3 itu ada 913.000. Itu untuk masyarakat yang di atas 18 tahun dan diprioritaskan lansia dan masyarakat rentan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.